Hai guys, welcome back to my YouTube channel ya kan. Hari ini saya mau membagikan tips bagaimana cara memilih bibit atau bahan khususnya cana maru varian yellow yang sudah ada cabungnya ya. Nanti saya tunjukkan bagaimana cara melihat itu cabung atau bukan cabung ya. Yang lebih pastinya itu cara melihat cabung itu bagaimana sih bentuknya. Saya kemarin sudah janjian dengan mitra saya. Ya, kalau kalian mengikuti Instagram saya ini punya mitra kerja ya. Mitra kerja. Mitra boleh dibilang itu kerjasama ya, oke? Mitra saya ini akan datang, kemarin saya sudah telepon. Saya minta dibawain 2 bahan bibit untuk progresan, khususnya cana maru yellow. Itu nanti ukurannya sekitar di bawah 20 cm lah pokoknya. Kurang lebih ya 15-16 cm lah ukurannya. Supaya kalian tahu bagaimana memilih bahan yang untuk diikutkan ke dalam kontes ya. Minimal ini ilmu-ilmu dasarnya ya. Karena dulu saya juga pemula, saya juga belajar, saya juga banyak bertanya ke kiri kanan ya kan, ke master-master, ke senior-senior. Akhirnya saya menemukan ilmu dan bisa memilih bahan maru khususnya varian yellow ya yang saya bahas hari ini. Oke, rasanya ini sudah ada yang gedor pintu ini. Oke, kita lanjut. Orangnya sudah datang ini guys. Nih guys, orangnya yang tadi saya bilang ya. Mungkin sebagian kalian sudah kenal ya. Langsung di konten aja ya toh. Jadi kata enak, gak usah setting-settingan. Iki. Saya dipakai saya. Waduh, Speakernya, ayo makin. apa ini kok? Konten. Ini ikan bro. Siap. Ya, dibawain ikan bahan ya guys untuk pembelajaran. Sekalian nanti kita lihat belajar cara gimana menilai cabung-cabung ya. Mungkin di sini bisa dilihat. Di sini. Wih, 3 ikan bro. Iya. Loh, aku mesennya loro bu. Oh iya, bro. satunya punya orang mau nganter juga di sini. Walah. Kirain sini, dilihat ini ikannya. Entah kelihatan enggak ini ya? Ini apa? Cabung-cabung ya. Kelihatan enggak ini? Cabung-cabung. Tak kelihatan ini loh, guys. Ini enggak kelihatan mungkin ya di plastik masih guys. Jadi kita langsung eksekusi aja ya guys ya. Kita aklimasi dulu seperti biasa. Aklitimasi ya. Atau apalah disingkat aja lah, aklimasi pokoknya istilahnya. Jadi di sini sudah saya siapkan wadahnya 2 untuk aklimasi ya kan. Jadi kurang lebihnya begini. Ini airnya belum saya kasih ke tapang ya guys, karena untuk konten. Kalau saya kasih ke tapang sekarang nanti kalian tidak bisa melihat mana itu capung, nggak kelihatan ikannya ya. Ini hanya untuk konten, makanya ini air bening, pure air bening ya. Oke, nanti setelah aklimasi kita lepas ikannya, nanti baru kita shoot ulang lagi ya. Sementara itu, nah kembali lagi ya guys. Sekarang saya mau mengenalkan ya kan. Mungkin sebagian dari kalian khususnya di wilayah Surabaya sudah mengenal ya. Kalau bibit gabus itu adalah Mas Umam, oke? Apa kabar bro? Baik kok. Sehat? Sehat. Sudah ngopi? Sudah sih, alhamdulillah. Sudah ya? Sudah mandi ya bro ya? Sudah ya. Bro, jadi sekali lagi saya menjelaskan, Mas Umam atau yang bisa disebut bibit gabus, nama IG-nya saya terangkan di sini ya. Bibit gabus itu adalah mitra kerja saya. Saya kenalnya dengan Mas Umam ini di dunia perikanan, khususnya di cana. Tanpa cana saya juga nggak mungkin kenal sama beliau ya. Sekarang saya mau menjelaskan, sedikit menjelaskan. Pasti beberapa dari kalian bingung ya kan. Kok Frankenstein Fish saya jualan pelet booster ya kan. Lalu Mas Umam juga jualannya pelet booster. Di sini bisa sedikit diceritakan mungkin dari Mas Umam kronologinya gimana? Kronologinya dulu itu Om Franky pas pertama kali ketemu butuh apa ya, memberi saran untuk membuat pakan yang bagus lah untuk treatment
cana, khususnya untuk bunga sih. Dulu beliau nyampaikan ide-ide bahan-bahan apa itu untuk treatment, terus kita melakukan olahan pakan, melakukan Eksperimen. eksperimen kurang lebih ya cukup lama sih aku ya. Kurang lebih ada hampir 1 tahun ya. Hampir 1 tahun. Hampir 1 tahun. Dan alhamdulillah hasilnya juga cukup bagus sih. Cukup memuaskan untuk Cukup kita ya. memuaskan untuk kita. Jadi saya jelaskan sekali lagi, ini yang buat pelet, yang produksi pelet bukan saya ya. Saya hanya memberikan saran, dan banyak saran juga anak-anak ya kan memberikan saran, lalu dikumpulkan berbarengan, dimasukkan ke Mas Umam ini. Ya, Mas Umam ini yang mengolah saran-saran tersebut menjadikanlah pelet booster. Karena ini kita uji coba terus, eksperimen terus ya kan. Dengan memakai eksperimen ikan pastinya, bukan manusia yang makan pelet ya guys. Ikannya yang makan pelet. Akhirnya menemukan formula yang paling pas ya sementara ini ya. Dinamakan pelet booster premium. Ini yang terbaru. Untuk harga-harganya bro, mungkin bisa dijelaskan di sini. Harganya untuk yang 50 gram ini biasa kami jual 60.000. 50 gram 60.000, oke. Oh, yang 100 gram 100.000. Yang 100 gram 100.000 ya guys. Kemasannya ada yang 50 gram sama 100 gram. Terserah kalian mau coba yang kemasan berapa. Saya ulangin, yang 50 gram harganya 60.000. Yang 100 gram harganya 100.000. Nanti saya kasih link ya, Shopee sama Tokopedia di bawah ini ya. Di sini ada Shopee-nya Mas Umam, ada Tokopedia-nya saya. Terserah kalian mau pesan lewat mana, sama saja ya. Pada intinya ini adalah mitra kerja ya. Selain saudara peramisan, sekalian kita daripada kumpul-kumpul terus, kita jadikan itu kerjaan. Begitu ya guys, kurang lebih penjelasannya. Lalu saya mau nanya ini, Mas Umam sebelumnya suka ikan gabus ini dimulai dari mana sih? Kok tiba-tiba bisa jualan maru begitu? Saya sih kalau main maru nih baru pas pandemi itu sih, pertengahan pandemi. Cuma kalau ikan gabusnya saya sudah lama, dulu sih ikan gabus konsumsi dulu kok. Dulu ikan gabus konsumsi itu maksudnya striata ya? Striata betul Oke. sekali. Oh dulu jualannya itu bibit gabus konsumsi dulu saya. bibit gabus konsumsi dulunya ya guys ya. Lalu kenapa kok tiba-tiba beralih bidang menjadi jualan cana maru yellow sekarang? Nah, pas pandemi itu kan semuanya kerjaan sepi. Ya betul. Nah, terus saya lihat-lihat di YouTube, pada waktu itu kok saya belum kenal sih ikan maru ini, belum kenal, belum tahu sama sekali. Terus saya lihat di YouTube kok ikan ini kok bagus, sama kayak ikan gabus lokal sini gitu loh. Mungkin perawatannya sama mungkin ya. Terus saya coba-coba cari channel untuk beli bibitnya sih. Saya coba rawat, perawatannya ternyata sama aja sih. Kurang lebih sama ya, sama gabus striata ya. Sama Oke. aja. Terus Waktu itu apakah sudah tahu kalau bunga itu kualitasnya mahal? Oh belum tahu, saya belum tahu kualitas, saya nggak ada channel sama sekali, nggak ada teman di dunia ikan hias. Jadi ya saya jualnya pokoknya ukurannya size-nya apa itu 20 cm kayak gitu saya jual sesuai harga pasaran, nggak tahu kualitas sama sekali. Jadi dulu jualnya size ya? Size. Semakin besar semakin mahal gitu aja ya? Iya, tahunya jadi kayak gitu. Dari dulu begitu guys. Dulu masih belum adanya semarak kontes serame ini. Dulu itu jualnya itu size besar ikan. Jadi size-nya semakin besar, harganya semakin lebih tinggi gitu aja. Lalu dulu mungkin yang dilihat itu warna ya. Karena dulu saya juga pertama kali lihat itu, wah warnanya kuning merah ya kan. Yang saya lihat warna bukan bunga ya guys ya. Sekarang dengan bertambahnya banyaknya kontes, kita sudah tahu kualitas. Ternyata di maru ini kenapa disebut tomang bunga ya di Kalimantannya, karena memang yang dilihat itu kualitas bunga, bukan hanya di warna tapi di bunga juga ya, kurang lebih begitu. Lalu kalian kalau penasaran atau penyisirin, bisa langsung kepoin, cek ya sekali lagi di IG-nya Bibit Gabus. Kalian lihat sendiri ya, banyak video-video yang dijual sama broku ini ya kan.
bibit-bibit yang pastinya belum ada warnanya ya. Namanya juga ikan masih bibit ya. Tapi yang kalian lihat itu bunga atau cabungnya. Kalian kepoin itu di Instagramnya. Lihat terus yang dia posting ya. Itu yang diposting rata-rata sudah sold out kan? Sudah soal Nah, semua. yang sudah sold out itu yang diposting guys rata-rata ya. Bukan yang diposting itu untuk dijual. Karena semakin ketatnya di Instagram, banyak teman-teman kita juga kena banned ya, ban. Itu dilarang menjual di Instagram ya kan. Saya harap kalian kalau komen di Instagramnya Bibit Gabus itu jangan tanya harga di sana. Karena di sana kan diterangkan juga, ya kan ada nomor teleponnya ya, Bibit Gabus di bawah. Bisa langsung WA aja guys. Ya, WA langsung di bawah sini Instagramnya Bibit Gabus, atau misalnya mau DM boleh nanya WA-nya berapa, nomor WA-nya. By DM aja guys. Karena ketatnya peraturan di Instagram, takutnya nanti akunnya kena ban ya. Banned. Ya kasihan ya. Kasihan Mas Umamnya, juga kasihan ke saya juga. Ini mitra kerja saya guys, ya kan. Jadi saya juga ada sebagian ikan saya yang kecil-kecil saya kirim ke tempatnya Mas Umam untuk ditreatment sama Mas Umamnya. Juga bukan berarti di tempatnya Mas Umam ini semuanya ikan kita berdua ya. Ada juga milik pribadinya Mas Umam ya. Karena dia dari awal sudah mentreatment maru tersebut menjadi bunga-bunga ya. Terkenal suhu bunga kalau di Surabaya ya. Kalau kalian mengikuti channelnya Nakama sama TikToknya Yums Aquatic itu pernah dibahas ya di channel mereka ya. Sama Bang Eka Setiawan ya, itu suhu saya ya, jangan lupa. Dia juga pernah datang main-main ke tempatnya Bibit Gabus ya. Bisa kalian lihat tempatnya gimana, terus maru-marunya kualitasnya bagaimana ya. Bisa kalian tahu sendiri ya. Channelnya Nakama, Yums Aquatic sama Eka Setiawan, oke? Di sini saya tidak mau membahas bunga-bunga yang lebih banyak di tempatnya Mas Umam karena saya sudah bosan lihatnya. Setiap hari saya hampir setiap hari kalau nganggur ke tempatnya Mas Umam ya kan, sambil ngopi, sambil minum-minum yang lain-lain ya kan, sambil ngobrol-ngobrol ya kan. Dan saya mau kenalkan juga Mas Umam ini adalah salah satu ketua HOC ya, ketua HOC untuk komunitas Cana Surabaya. Jadi kami sering rapat, mungkin besok juga rapat, ada rapat ya besok ya, Rabu malam. Hari Rabu malam. Nanti kita ngadain rapat ya itu untuk membahas gimana kita mau ngadain kontes di bulan Maret, mini kontes rencananya ya kan. Waktu dan tanggalnya nanti menyusul ya guys, karena pamfletnya belum jadi. Semoga besok rapat besok ini sudah bisa kita clearkan lokasi kontesnya di mana, jumlah tanknya berapa, terus varian yang di kontesnya, yang varian Cana yang dikonteskan itu apa saja beserta harga-harganya. Jadi nanti semoga besok rapat bisa menemui keputusan itu ya Pak Ketua. Siap. Jadi sementara ini nanti kita kasih cuplikan atau pembelajaran bagaimana cara memilih bahan progresan atau bahan khususnya maru yellow ya, varian yellow di tank yang tadi yang sudah aklimasi ya. Nanti saya liatin setelah aklimasi sudah masuk ikannya di dalam tank. Nanti bisa kita bahas juga sama Mas Umam maupun di sini suhu bunganya. Nanti kita lihat cabung itu yang seperti apa sih ya kan. Lalu milibar itu yang harus bagaimana sih ya. Terus ikan muda itu seperti apa bentuknya, atau ikan muda ini kan kita udah tahu lahirnya kapan ya kan. Kalian kan mesti nanya, saya nggak tahu kok ikan ini kan nggak tahu lahirnya kapan, tanggalnya tanggal berapa. Jadi bukan seperti itu juga guys. Kita bisa melihat ikan ini masih muda atau tidak itu dari bentuk anatomi, warna, sama dorsal sama mata ya. Biasanya kita melihat di situ. Kira-kiranya begitu ya guys ya. Ya sudah, sekian, lanjut. Nah sekarang saya mau nanya ini, Mas Umam, Ya. caranya memilih bibit gabus atau bahan maru yang bagus itu kalau melihat cabung itu bagaimana sih caranya? Cara melihat bahan untuk progres ya maksudnya ya. Ya progres ikan yang masih muda kan. Jadi kan kita tak tahu lahirnya kapan ya kan. Jadi kriteria ikan masih muda itu gimana? Biasanya masih ada garisnya di bagian punggung, garis kuning. Meskipun Masih ada. tipis biasanya kelihatan sih. Terus bentuk
apa itu namanya dorsal fin itu juga belum menghitam dia. Masih transparan ya. Masih transparan. Kalau untuk mata masih belum ada warnanya ya. Masih belum ada warna. Lalu untuk badannya juga warnanya masih seperti abu-abu gitu ya. Iya betul. Terus untuk memilih itu ciri-ciri yang ikan masih muda ya. Terus untuk memilih bahan tuh biasanya kan kita pilih bentuk bar sesuai keinginan kita sih. Nah, biasanya kan orang ada yang mikir, ada yang barnya pengennya banyak, ada yang sedikit, itu sesuai selera masing-masing aja. Kalau simet penting tidak simet? Kalau soal simet dengan nggak simet itu bukan penting, masalah penting sih. Itu soalnya kan ini ikan hias, jadi nilai sendiri keindahan, selera sendiri keindahan masing-masing itu di mana gitu. Tapi kalau untuk kontes kan biasanya simet juga penting lah ya. Ya, Lebih baik simet, cuma simet bukan segalanya guys. ya, Percuma simet tapi gak ada cabungnya ya kan? iya betul. Karena yang dinilai sama kontes itu adalah keseimbangan ya. Dari warna, bar, mental, lalu bunga. adaptasi ya. Seperti gini ikannya bisa renang kiri kanan, ini sudah adaptasi namanya. Ini ikan yang barusan tadi saya aklimasi loh guys. Ini masuk sudah langsung settle ya. Dia sudah renang atas, bawah, kiri kanan ya. Gitu, itu yang dinamakan settle. Kalau nggak settle dia langsung mager ya. Biasanya gitu. Lalu untuk melihat capung mungkin bisa dilihat lebih jelas ya. Untuk memilih bahan yang berpotensi untuk naik cabung, biasanya saya sendiri lihat ke kualitas sisiknya. Kelihatan kalau bibit yang kualitasnya apa itu menonjol ke bunga, biasanya tuh sisiknya kelihatan dominan tebel dia. Sisiknya tebal. Seperti ini kan kelihatan sisiknya tebel-tebel gitu, meskipun belum jadi bunga tapi kelihatan dia dominan ke tebal. Oh, sisiknya kedominan ke tebal ini dalam artian sisiknya muncul begitu ya? Iya, sisiknya muncul. Bisa kelihatan sisi-sisinya satu-satu gitu ya? Iya. Lalu untuk cabung sendiri kan pasti warnanya putih-putih begitu ya? Iya. Mungkin ini ikannya masih belum, mentalnya belum jadi pastinya, ini ikan muda ya. Ikan muda. Jadi kita mau mengarahkannya agak lebih susah. Ini ya sisi yang dimaksud sama Mas Umam ini yang tebal. Jadi sisi-sisinya itu seperti 3D gitu loh ya. Mungkin bisa didekatkan dikit lagi. Nah itu ya guys, kelihatan sisi-sisinya itu ya seperti ular ya. Sisi ular atau sisi ikan deh, terserah kalian mau nyebutnya apa. Jadi di sisi sini kelihatan ya ada sedikit bintik-bintik putih, itu adalah cabung guys. Di bar yang bagian bawah ya. Kebetulan ini kalau nggak salah saya hitung simet ya ini. 7/7. 7/7 ya barnya ya. Bar kiri kanan 7/7 ya simet ya. Ini size-nya masih 15-16 cm ya. Guys bisa dibandingkan sama tangan saya ini ya. Ya, lihat ya. Kurang lebih 15-16 cm. Nah, itu dia guys caranya memilih ikan masih muda. Terus untuk masalah mental. Untuk masalah mental Biasanya bagaimana? ciri-ciri bahan dengan mental yang bagus biasanya itu kayak agak menonjol, terus ada payungnya dikit gitu loh. Oh, ini membahas masalah melihat kalau ikan ini kira-kira mentalnya bagus atau tidak. Biasanya matanya yang atas lebih lebar ya. Iya. Dia mengerucut ke bawah gitu ya. Iya betul. Jadi terlihat itu seperti ikannya marah gitulah guys. Kurang lebih begitu Itu ya. ciri-ciri bahan yang mentalnya bagus biasanya kayak gitu. Biasanya mentalnya bagus kayak gitu. Tapi kembali lagi ke makhluk hidup ya guys. Ini semuanya tidak ada namanya garansi 100% benar ya. Kasih contoh yang ikan yang sudah jadi mentalnya ya. Oke, Di siap. sini ya. Karena kalau ikan masih kecil gini teman-teman pasti bingung. Gitu. Kalau untuk masalah cabung tadi sudah kelihatan jelas ya. Sisi putih-putih itu tadi. Lanjut. Ini guys, contoh matanya kalau bisa dilihat alisnya itu loh guys. Ini kalau alisnya matanya seperti marah begini, itu ciri-ciri ikannya mudah dilatih ke mental ya. Tapi itu tidak pasti ya guys. Semua bisa terjadi. Yang dimaksud tadi Mas Umam begini ya Mas ya. Iya betul. Jadi dia alis matanya tuh lebih lebar seperti payung di atas kalau bisa dilihat.
Nah, ini ciri-ciri ikan galak. Nah, gigit kaca ya. Saya rasa cukup ya guys penjelasan cara memilih bibit bahan maru khususnya varian yellow alanya Mas Umam dan ala saya gabungan. Namanya juga mitra ya. Jadi terima kasih banyak bro. Sama-sama aku. Sudah dibantu untuk mereview mencari bahan buat kalian-kalian semua. Bagi kalian yang pemula ya khususnya ya. Kalian sudah expert pasti sudah tahu. Jadi sekali lagi kita tekankan ya Mas Umam. Di sini kita hanya menjelaskan sekilas info tadi itu bahwa kenapa kok pellet booster ini dijual di banyak orang gitu aja ya. Kita tidak memaksakan kalian untuk membeli pellet ini. Semua pellet itu kami jelaskan lagi ya bagus ya. Terserah kalian cocok yang mana, terserah kalian coba ya. Harus banyak mencoba guys. Kalau nggak coba, nah mungkin tahu pellet mana yang cocok dengan ikan kalian ya. Maksud saya pellet mana saja itu bagus ya. Bukan hanya pellet ini. Saya rasa cukup penjelasan kita hari ini tentang bagaimana cara memilih bahan maru dibantu oleh Mas Umam ya. Terima kasih banyak. Sekali lagi tunggu konten-konten saya selanjutnya. Oke? Bye bye.